Salam Nusantara, apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya, Doni The Kaiser, bisa kembali menyapa Anda dalam sebuah program yang akan mengajak Anda kita mengupas, mengulik berbagai perkembangan dan peristiwa terkini, termasuk beragam kebijakan pemerintah. Ini dia program Merah Putih. Malam ini kita akan mengupas tuntas beragam upaya yang dilakukan oleh komponen masyarakat termasuk pemerintah dalam rangka untuk mencari fakta terkait dengan peristiwa unjuk rasa medio Agustus September baru-baru ini, di mana peristiwa itu juga memakan korban dan ada hal-hal yang memang belum selesai yang memerlukan kehadiran negara dalam mengupas tuntas dan menyelesaikan persoalan ini. Kami ajak Anda untuk menyaksikan program Merah Putih di Nusantara TV serta saksikan live streaming kami hanya di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom chat komentar YouTube kami. Saya sudah mengundang narasumber untuk menjadi panelis dalam Merah Putih edisi malam ini. Sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arief Maulana. Mas Arief, apa kabar? Selamat malam Mas Doni, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, deketin dikit mic-nya Mas. Oh iya. Nah, biar suaranya lantang terdengar seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Arief sudah bersama kami. Dan dari kalangan mahasiswa sudah hadir Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Satir. Mas Satir, apa kabar? Siap, baik Mas. Wih, jawabannya udah kayak tentara, siap gitu ya. Anda jurusannya apa? Jurusan hukum Mas. Hukum apa? Hukum acara pidana Mas. Oh, aku pikir hukum karma. Bukan. Terima kasih Mas Satir sudah bersama kami malam ini, dan tentunya kami juga sudah terhubung dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof. Komar. Apa kabar Prof. Komar, sehat? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga ada Komisioner KPAI, yaitu Ibu Silvana Maria. Apa kabar Bu Silvana? Baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Doni. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi malam ini, saya ajak Anda untuk sama-sama mari kita simak tayangan yang berikut ini. Pasca aksi demonstrasi yang berakhir pada aksi anarkistis yang memakan korban jiwa dan sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di akhir Agustus hingga awal September 2025, 6 lembaga hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta. Keenam lembaga tersebut terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Nasional Disabilitas. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa pun mulai terlihat datang ke istana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan Indonesia ke depan. Pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Namun berbeda dengan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pembentukan TGPF akan memerlukan waktu dan menilai langkah hukum saat ini sudah berjalan sesuai ketentuan. Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat ya sekarang. Pelaku-pelakunya juga sudah
ditangkap, ditahan, dan sudah dilakukan juga pemeriksaan. Di dalam langkah penyidikan itu sudah dilakukan secara tepat oleh seluruh aparatur penegak hukum. Jadi kalau membentuk TPGF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, lalu kapan mereka akan bekerja, dan untuk mengumpulkan fakta-fakta. Sekarang ini kan fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil, dan proses sudah berjalan. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang. Namun tim juga akan memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan dengan dibentuknya tim independen pencari fakta ini, diharapkan dapat menjawab sejumlah keraguan publik dan memulihkan ketenangan. Dari Jakarta, Jurnalis NTV melaporkan. Mari kita mulai berdiskusi pemirsa. Saya ke Prof. Komar dulu. Prof. Komar, bagaimana Anda melihat lahirnya tim independen pencari fakta di tengah mungkin ada pesimisme dari Menko Yusril agar tidak terlalu banyak lembaga-lembaga pencari fakta? Prof. Komar. Ya, terima kasih. Pertama, kita tentu sepakat ya, satu bahwa di sana banyak korban yang meninggal, yang itu harus jelas siapa pelakunya, dan juga negara harus punya empati dan tanggung jawab atas meninggalnya orang-orang itu. Kedua, di sana juga ada berbagai kelompok aktor yang terlibat dalam prahara itu, dan itu harus bisa ditelusuri, dibuktikan, dicari siapa pelakunya. Langsung dua aja biar semuanya harus dilakukan dengan objektif dan hukum ditegakkan. Persoalannya adalah bahwa bagaimana membangun trust pada masyarakat proses itu bekerja, dan trust itu satu membutuhkan orang-orang yang kredibel, yang punya integritas, yang dipercaya, diterima oleh masyarakat. Dan kedua, prosesnya harus transparan dan faktual. Nah, itu bisa dilakukan oleh tim independen. Atau kalau toh tidak semuanya tim independen, bisa saja kerjasama dengan aparat pemerintah. Tapi intinya, bagaimana meyakinkan publik bahwa itu betul-betul bekerja dengan profesional, penuh integritas, dan transparan. Itu persoalannya. Artinya Prof, dalam kondisi sekarang ini Prof. Komar, apakah masyarakat lebih mudah percaya dengan tim independen non-pemerintah atau masih bisa diajak kerjasama antara tim independen dengan lembaga pemerintah, Prof? Ya, itu bisa saja tim independen, tapi bisa juga kerjasama. Jadi tim pemerintah, tapi di situ diperlukan wakil masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat diwakili. Karena masih ada orang baik-baik itu, tapi persoalannya harus bisa meyakinkan kinerjanya dan memang harus transparan. Di sini perlu sekali wakil dari lembaga masyarakat yang independen. Ya, oke, baik. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, kan Anda bagian dari tim independen ini kan? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini faktor trust juga? Atau memang Anda memang tidak percaya kepada lembaga pemerintah? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin ya. Dan duka cita mendalam kita untuk masyarakat yang menjadi korban kekerasan, penyiksaan, termasuk yang kehilangan nyawa akibat demonstrasi yang berujung kerusuhan di akhir Agustus kemarin. Saya pikir ada persoalan mendasar dalam konteks bagaimana kita akan membongkar peristiwa kemarin. Betul, ada aktor-aktor yang ini bukan hanya kemudian masyarakat sipil yang aksi. Ya, temuan Tempo mengatakan bahwa ada prajurit TNI di lapangan yang kemudian ditangkap oleh Brimob. Ada kemudian BAIS, Badan Intelijen Negara, yang kemudian juga ditangkap, ya. Dan ada keterangan juga yang kemudian itu dikuatkan dengan keterangan dari kepolisian saat itu. Maksudnya gara-gara itu Menko-nya diganti gitu? Nah, itu soal lain. Satu lagi juga perlu diketahui bahwa data kami mencatat itu ada sekitar 3.000
666 sekian orang ditangkap. Ya, dan juga 1024 kemudian luka-luka harus dibawa ke rumah sakit baik itu luka sedang sampai berat. Ya, dan juga ada 10 orang meninggal. Terverifikasi datanya? Ya, terverifikasi. Dan yang meninggal itu ya, diantaranya adalah menjadi dugaannya korban kekerasan oleh Brimob. Ya, yang jelas adalah satu dilindas oleh Rantis Brimob Polda Metro Jaya. Dan ini sudah kita lakukan investigasi dan memang terbukti. Dan sekarang prosesnya baru di sidang etik, belum sampai ke tindak pidana. Ya. Nah, yang ingin kemudian saya katakan adalah bahwa kita butuh tim independen ya yang kemudian diberikan kewenangan oleh presiden dengan harapan karena supaya prosesnya bisa adil, efektif, cepat dan kemudian membuka kebenaran dan menuntut siapa yang harus bertanggung jawab itu secara adil, objektif. Nah, yang menjadi Kalau Prof. persoalan Komar adalah tadi memberikan masukan misalnya bekerja sama dengan lembaga negara yang ada, apakah Anda khawatir independensinya akan terpengaruh atau bagaimana? nah itu sangat mungkin, sangat mungkin. Mungkin Tetapi bisa atau gimana? dimungkinkan, tetapi yang jelas ini tim harus independen dan dapat kewenangan yang efektif dari presiden. Kita tahu bahwa kalau tidak, tadi seperti yang kita dengarkan Pak Yusril mengatakan cukup penegakan hukum oleh aparat kepolisian hari ini karena dinilai ini sudah berjalan bahkan sudah ditemukan pelakunya. Ya. Nah, ini jadi soal karena kepolisian sendiri dugaannya juga terlibat dalam kalau kata Pak Komarudin prahara yang mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Kecuali setelah direformasi nanti baru Anda percaya. Bahkan kepolisian sendiri merilis data yang lebih banyak dari kami. Ada 5.444 orang ditangkap dan yang menarik adalah hanya 500 orang yang kemudian diproses hukum. Artinya penangkapan yang lain ini kenapa ditangkap? Ya? Atau bukan kenapa? Siapa sih orang-orang yang ditangkap dan itu? siapa yang ditangkap dan kenapa harus ditangkap? Jangan-jangan ini justru menangkap orang yang menggunakan hak berpendapat berekspresinya. Oke, Ya, ini sebentar, kan jadi Mas. soal. Saya mau Ya. coba geser dulu ke Bu Silvana karena kita tahu juga yang menjadi korban dalam tanda petik ini kan juga banyak dari kalangan anak-anak. Bu Silvana, dari perspektif KPI sendiri terkait dengan tim independen ini, di mana KPI juga menjadi bagian di dalamnya, apakah itu bisa mampu menguak soal tabir keterlibatan anak-anak dalam hal ini yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu ini? Iya. KPAI itu kan lembaga nasional HAM, ya, mekanisme HAM nasional untuk hak anak. Dan dia memiliki mandat untuk pendokumentasian. Sebenarnya pendokumentasian bisa dimengerti sebagai pencarian fakta tentang dugaan pelanggaran HAM. Jadi secara mandataris kami diberi tugas oleh undang-undang untuk itu. Apalagi Komnas HAM dan komisi yang lain. Jadi ini tim independen kami ini kan 6 lembaga lengkap dengan mandat masing-masing. Kami berharap ini bisa saling melengkapi untuk tugas-tugas yang khusus dalam rangka bukan hanya menemukan fakta kebenaran kerusuhan kemarin, tetapi juga untuk memenuhi hak korban atas pemulihan. Itu satu. Nah, yang kedua, KPAI itu bukan hanya menerima data tentang anak-anak yang menjadi korban dan dieksploitasi menjadi pelaku di lapangan, tetapi juga kami berbicara langsung dengan anak-anak yang menjadi saksi. Dan sebenarnya dari kesaksian ini yang penting untuk polisi ya, mengumpulkan buktinya itu bukan hanya dari mengandalkan satu anak dari 16 terduga yang sekarang sedang diperiksa, tapi juga anak-anak yang dikerahkan. Mereka itu ada yang mengerahkan mereka, ada yang mengorganisir mereka. Dan anak-anak yang akhirnya diamankan oleh polisi, ditangkap oleh polisi di beberapa titik di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, itu mereka datang dari provinsi lain, dari Banten, dari Jawa Barat, dari jauh-jauh, dan mereka diorganisir secara rapi melalui pesan-pesan WA. Nah, jadi dari pola-pola itu sebenarnya polisi bisa menemukan, menelusuri dugaan pelanggaran HAM-nya. Ini meluas, pengorganisasian anak-anak ini meluas dan mirip juga dengan yang kami terima laporannya di Surabaya, gitu, dan di beberapa titik di kota yang lain. Sehingga kami berharap polisi sungguh-sungguh mengumpulkan bukti, dan juga sebenarnya ya yang kita harapkan dari para penegak hukum adalah jangan takut mengungkap kebenaran. Ini rantai komandonya ini harus dicari. Gitu. Bu Silvana, Anda menggunakan diksi dieksploitasi untuk menjadi korban. Artinya kalau saya kaitkan dengan statement Anda mengenai adanya
organisasi orang-orang yang mengatur, mengerahkan anak-anak ini. Maksud Anda ini apakah yang mengeksploitasi anak-anak ini merupakan organisasi bagian dari pemerintah atau bagian dari lembaga yang memang terafiliasi dengan pemerintah atau seperti apa sih? Dari kesaksian anak-anak, mereka tidak menyebutkan karena begini, nampaknya ini adalah lapisan-lapisan. Jadi anak-anak ini menerima pesan dari teman sekelas, kakak tingkat, bahkan dari alumni. Nah kan ini pasti ada operator yang lain kan, di atas alumni siapa, di atasannya alumni ini siapa. Ya. Dan by the way Mas Doni, pola seperti ini terjadinya sudah berulang, bukan hanya sekarang ini yang berakibat rusuh akhir Agustus dan awal September, tapi ketika demonstrasi penolakan RUU Pilkada, polanya mirip. Kemudian juga aksi-aksi lain yang mengeksploitasi anak-anak pada tahun 2019, polanya juga mirip. Pola-polanya memang dilakukan oleh orang-orang yang terorganisir dengan baik, begitu ya? Persis, ya. Dan siapa itu? Ya, polisi yang bisa menemukan. Ya, kami tentu juga berharap ada karena polisi punya perlengkapannya semua ya kan. Itu pencarian bukti-bukti, mengumpulkan bukti itu kan rumit ya. Jadi bukan hanya kesaksian korban, tapi juga ada bukti forensik, ada laporan medis, ada macam-macam. Itu polisi yang punya. Jadi kami berharap bisa ditemukan. Baik, menarik ya. Saya ke Mas Satir dulu. Mas Satir, sampai hari ini, sampai sejauh ini, apa dinamika yang berkembang di kalangan mahasiswa terkait dengan upaya untuk mencari fakta ini? Karena kan Anda menyimak tadi statement Menko, kemudian dari diskusi kita malam ini, menurut Anda sebenarnya ini mengarah ke hal yang positif atau malah jalan di tempat, atau ada yang main-main dari kasus ini? Oke, terima kasih Mas Doni. Sebenarnya kondisi sekarang kan kenapa kita perlu independensi itu kan? Karena kami mungkin dari kalangan mahasiswa percaya bahwasanya kita itu sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang telah diberikan oleh pemerintah sekarang. Ketika mereka ingin membuat suatu tim, ketika mereka ingin membuat suatu hal-hal yang karena gini, contohnya sekarang polisi mereka melakukan represif gitu loh, aparat melakukan represif kepada masyarakat, kepada demonstran. Yaitu kita lapornya kemana gitu loh. Ketika mereka yang represif, ketika mereka yang menangkap, apalagi dengan kondisi sekarang datanya itu sebanyak berapa? 5.000 ya? 5.000. Malah 5.000-an. 5.000-an, dan itu sangat amat banyak. Kondisi 500 doang yang hanya 500 doang yang diproses. Ya lapor ke polisi juga dong. Nggak percaya. Nah itu masalahnya. Selama ini nggak jalan. Gimana dengan kondisi-kondisi pelanggaran HAM-HAM berat yang selama ini terjadi? Ya, tapi kan mereka kalau tim independen ini terlalu banyak juga, iya. Apakah nggak takes time nanti? Nah itu masalahnya. Sebentar, yang Anda percaya sekarang siapa? Kalau sistemnya Anda nggak percaya? Masyarakat, rakyat itu sendiri. Berarti lebih percaya dengan tim independen? Betul dong. Ketika kita semua tidak percaya dengan sistem yang buat pemerintah ini melakukan suatu pengkondisian. Ya kan sekarang kan kondisinya gitu ya. Kita mahasiswa, kita masyarakat itu dikondisikan dengan ada yang terjadi di demonstrasi, kita ada yang diundang ke DPR atau istana. Maksudnya itu sebagai bentuk pengkondisian. Kenapa? Bahwasanya sekarang itu yang terjadi faktanya. Ketika kita tidak bisa percaya dengan sistem yang diberikan oleh pemerintah, ya mau nggak mau rakyat harus bergerak. Oke, terhadap tim independen yang sekarang ada ini, Anda masih percaya? Ya pastinya. Sebenarnya gini. Boleh Mas Arif. Sebenarnya gini. Kondisinya adalah ketika demonstran orang-orang yang ditangkap selama aksi pada bulan Agustus sampai September kemarin itu sampai sekarang yang seharusnya penahanannya itu diperjelas gitu loh. Gimana kondisinya sekarang, apakah bisa dibebaskan dan lain sebagainya. Itu Anda tidak melihat ada progresnya disampaikan kepada publik. Itu progresnya itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kan polisi juga mungkin gini Mas Satir, dia perlu ada satu strategi untuk membuka tabir sebuah kasus sehingga tidak akan mengaburkan dari tujuan utamanya gitu. Betul. Namun pada dasarnya ya itu memang tugas mereka untuk melakukan itu. Itu sudah menjadi tugas mereka sebagai keamanan, sebagai polisi untuk memproses itu semua. Sebenarnya sistemnya kayak gitu. Mas Arif? Ya, saya pikir ketika Presiden tidak menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang kemarin ketemu begitu ya. Dan meminta Presiden membentuk tim independen dan ini tidak dikabulkan. Belum kali. Yang kita tahu tidak dikabulkan karena hari ini Pak Yusril mengatakan Presiden tidak akan membentuk tim independen kan lagi dan akan repot reshuffle kan? menyerahkan kepada
lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI yang sedang membentuk tim gabungan ya dalam penyelidikan kerusuhan akhir Agustus. Kolaborasi aja kan bisa. Ini mumpung ada Bu Silvana juga nih di sini. Ini nanti dulu. Saya pikir sebetulnya poinnya adalah ketika negara atau pemerintah akhirnya tidak menjawab dengan pembentukan tim independen yang sebetulnya bisa kolaborasi, ya kan? Tapi ini kan sudah bilang tidak, serahkan aja ke polisi. Ini menunjukkan tidak pekanya, ya, dan gagalnya presiden, ya, untuk kemudian mendengar suara rakyat. Karena persoalan demonstrasi aksi kemarin harus kita akui itu tidak lepas dari persoalan yang diciptakan oleh pemerintah dan juga DPR sendiri, ya, yang mana mereka membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat dengan pajak ekstensif yang justru kemudian dibebankan kepada rakyat, sementara DPR-nya tidak kena pajak tapi naik gaji terus, flexing dan lain sebagainya, itu memuakkan bagi masyarakat. Jadi ada ketidakpercayaan publik sebetulnya. Artinya mereka lah sumber masalahnya kok malah diminta kerjasama gitu. Terhadap fungsi pemerintahan, terhadap keberadaan pemerintah ini ada enggak sih sebetulnya pemerintah? Tetapi diminta untuk kemudian menuntaskan persoalan yang akarnya dari mereka sendiri. Mereka katakan cukup kepolisian, cukup kemudian Komisi Negara. Persoalannya begini, Mas Doni. Pengalaman kami, kalau tidak ada dukungan dari Presiden, dalam hal ini dukungan politik yang penuh termasuk DPR RI, akan sangat sulit penyelidikan dilakukan. Bu Silvana tadi menyampaikan, pemeriksaan itu membutuhkan kompleksitas, ya, pembuktian, alat bukti yang itu bisa didapatkan dengan cara memanggil, memeriksa dan lain sebagainya. Bagaimana? Bayangkan kalau yang mau diperiksa ini adalah BRIMOB, sementara yang bertugas adalah Mabes Polri atau Polda. Ya, apakah mereka akan kemudian tidak konflik kepentingan? Jelas konflik kepentingan. Kemudian ketika kemudian yang akan dipanggil adalah BAIS, TNI yang kemudian dugaannya kemarin ditangkap dan ada indikasi terlibat, apakah kemudian bisa diproses secara independen, ya, kemudian bisa terbuka dan mau diperiksa, mau dipanggil saja udah syukur. Dan ini yang seringkali dialami, hambatan-hambatan seperti ini yang terus dialami oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia. Apalagi kalau yang mau dipanggil pangkatnya lebih tinggi, ya. Apalagi seperti itu. Dan ini yang akan dihadapi oleh 6 lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia seperti Komnas HAM sampai Ombudsman, KPAI. Cuma kemarin Prof. Komar, saya mau tanya ke Prof. Komar, artinya komitmen Presiden sendiri, Prof. Komar, waktu bertemu dengan gerakan Nurani Bangsa ini, apakah sudah ada statement, kemudian pernyataan bahwa Presiden mendukung pembentukan tim independen pencari fakta, atau seperti yang disampaikan oleh Menko Yusril, Prof. Komar? Ya, waktu itu Presiden sebenarnya lebih banyak bicara dengan kami tentang situasi korupsi yang cukup akut, kemudian sumber daya alam yang dikuras, adanya capital flight, ekonomi rakyat yang tertekan, yang itu kemarin itu yang lebih banyak ditekankan itu. Nah, kemudian kekacauan ini salah satu sebabnya kan kondisi objektif, akibat kemiskinan, lapangan kerja menyempit itu. Jadi ini juga faktor yang objektif yang menyebabkan semuanya. Nah, oleh karena itu kami usul agar peningkatan pemberantasan korupsi itu harus dijalankan, pemerataan ekonomi, lapangan kerja itu juga jadi prioritas. Kaitannya dengan perhara itu dibentuk tim pencari fakta independen. Nah, independen itu bisa maknanya dua, full orang masyarakat, walaupun itu juga nanti ada proses seleksi, siapa namanya rakyat yang siapa, membutuhkan keahlian itu. Kalau nggak punya keahlian juga repot itu. Seperti saya orang kampus ya sulit mengadakan penelitian seperti itu. Yang kedua, diperlukan orang yang ahli, apakah itu polisi itu polisi yang mana? Saya masih percaya dan kita perlukan tenaga ahli, orang yang punya skill polisi, tapi polisi yang mana? Nah, independen itu bisa saja independen dalam arti gabungan, tapi betul-betul diberi mandat independen dan mendapatkan kekuasaan langsung di bawah proteksi presiden. Kalau presiden yang memberikan perintah proteksi, maka yang lain takut. Tapi kalau independen, jadi harus ada satu power yang backup
tim itu. Bisa saja itu gabungan, tapi orangnya harus yang reputasinya, track record-nya harus jelas. Ya. Artinya Prof. Komar, dalam lembaga negara yang bagi sebagian besar masyarakat, saya pinjam statementnya Mas Satir tadi, mereka sudah tidak percaya begitu. lembaga itu, Independen Anda dalam masih arti percaya di orang-orang dalamnya masih ada orang-orang yang bisa dipercaya, begitu Prof? Ah ya, sayang sekali sinyalnya ada kebekuan kalau bahasa gaulnya, nge-freeze ya Mas Satir ya. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak nge-freeze juga ya. Sebentar, Anda nanti komentari, tapi saya harus klarifikasi lagi ke Bu Silvana. Bu Silvana masih bersama kami ya? Ya. Nah, Ya, Bu Silvana, masih ada. bagaimana menjawab keraguan masyarakat? Kemudian soal urusan kerjasama antara tim, antara lembaga untuk tetap menumbuhkan trust dan mengembalikan kepercayaan publik tadi. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu Silvana? Ya, memang yang pertama, lembaga nasional HAM yang sekarang bersatu untuk membentuk tim independen, ini kan juga dipilih oleh masyarakat ya. Walaupun kemudian pemilihan finalnya ada yang di tangan DPR, ada yang di tangan komisi itu sendiri seperti Komnas Perempuan ya. Artinya lembaga ini lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendapat mandat dari undang-undang ya oleh negara. Nah, tetapi dalam kerja kami juga itu akan melibatkan tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya sebagai bagian dari tim gabungan pencari fakta. Ini by the way kan bukan pertama kali ya ada tim gabungan pencari fakta. Ada 2 sebelumnya, ada TGPF Munir, ada TGPF Mei 98 ya. Dan tokoh-tokohnya juga sebagian besar masih ada. Sebagian dari mereka akan menjadi tim expert kami untuk memberi kepada kami best practices dan berdasarkan pengalaman mereka. Artinya KPI juga sudah menginventarisir ya orang-orang yang dianggap cocok untuk menjadi bagian ya. Persis ya. Jadi ini gabungan bukan hanya 6 LNHAM tetapi juga plus tokoh-tokoh yang tadi yang punya reputasi, punya pengalaman sebagai bagian dari TGPF maupun pengalaman dengan mekanisme HAM global ya, karena kerja-kerja TGPF selalu punya dimensi internasional karena pelaporan-pelaporan yang perlu menjadi pembelajaran bukan hanya bagi bangsa sendiri tapi juga bagi dunia gitu. Termasuk Bu Silvana, saya pinjam statementnya Prof. Komar tadi sebelum terputus itu soal tokoh-tokoh yang memang dikenal publik dan juga kompetensi yang mereka miliki. Persis, ya. Bahkan kalau kita perhatikan, kita pelajari TGPF yang lalu, itu ada beberapa orang pensiunan penegak hukum misalnya. Karena ekspertis mereka diperlukan, jejaring mereka dan kemampuan mereka untuk menemukan lubang-lubang kebenaran di institusi mereka sendiri. Jadi itu penting, kehadiran mereka juga penting gitu. Oke. Menjadi partner kami, ya. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Komar lagi. Prof. Komar, menyambung tadi statement terakhir Anda, Prof. Artinya Anda sendiri, Prof. Komar, masih percaya bahwa di dalam institusi negara yang menurut Mas Satir tadi, mahasiswa kita, mereka sudah tidak percaya lagi, tapi di dalamnya masih adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Prof. Komar. Kalau kita simak berbagai forum diskusi di televisi, yang namanya Polri kan tidak satu versi. Ya. Ada polisi yang pensiunan, yang kritis, yang ahli. Ada polisi yang masih aktif, yang ada banyak. Nah, ada lagi satu, Prof, polisi tidur. Ada. Jadi kita perlu juga tenaga ahli dari polisi. Mungkin berapa pensiunan yang mereka komited. Ya. Dan satu betul-betul independen. Kemudian Presiden memberikan satu proteksi support mandat masalah itu. Nah, yang kedua gini sungguhnya ya, kalau saja semua lembaga yang ada itu kan sungguhnya tidak perlu membentuk lembaga lagi kan. Misalnya KPK itu dibentuk kan menunjukkan bangsa ini sakit. Yeah. Kalau polisi, kejaksaan, kehakiman bekerja dengan proper, ya untuk apa KPK? KPK itu kan ad hoc, ad hoc kok lama banget, mestinya bubar itu. Tapi kan menjadi persoalan ketika ternyata yang ada, lembaga yang ada
itu tidak berfungsi atau mungkin kurang optimal kinerjanya. Seperti komisioner Indonesia itu bangsa yang banyak sekali komisionernya. Asumsinya kan untuk mengawasi, membantu, tapi nyatanya apa, mereka mengawasi, mengontrol. Jangan-jangan bagian dari kekuasaan juga. Ya. Ini jadi memang ini kurang fungsional, kurang bekerja secara proper lembaga-lembaga yang ada, sehingga menimbulkan tadi low trust, kurang percaya. Bagaimana Presiden Prabowo mengembalikan trust itu? Sebab masih 4 tahun loh ke depan sebagai presiden. Kalau momentum ini dia lewatkan, sehingga trust itu tidak terbangun, ini malah menjadi beban bagi dia. Tapi kalau Iya, oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan Prof. Komar nanti, dan juga saya tahu Mas Satir sudah pengen merespon, tapi sabar ya. Ini kalau dalam hubungan rumah tangga nih, kalau ada komunikasi yang mampet kayak gini, bahaya ini. Apalagi dalam hubungan perpacaran, begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah, Anda lihat seperti apa nih? Sangat buruk sebenarnya. Sangat buruk, kayak sambungan Zoom tadi bukan? Betul. Oke, nanti dikomentarin di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, dan untuk melengkapi diskusi kita malam ini, sama-sama kita simak apa pendapat masyarakat berikut ini. Setuju, tapi tuntutannya jangan dikesampingkan dan lebih ada titik terangnya mungkin ya dari pemerintah seperti solusi untuk masyarakatnya. Kalau dari saya sendiri setuju ya, karena kan masyarakat juga masih pada nuntut ya. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan yang pasti. Jadi dengan dibikinnya tim investigasi itu sama Presiden Prabowo, menurut saya bisa sedikitlah meredam kemarahan masyarakat yang masih nunggu jawaban pasti itu kayak gimana gitu ke perkembangan kasusnya. Menilai adanya tim investigasi ini sangat-sangat harus dilakukan. Cuman harus tahu fungsi utamanya dari tim investigasi ini harus sesuai dengan jalannya fungsi dari tim investigasi sendiri, menyusut tuntas apa aja yang harus diusut terkait kerusuhan-kerusuhan yang ada di demo kemarin. Setuju untuk menyelidiki peristiwa itu dan diusut secara tuntas. Dan saya harap pemerintah lebih mendengarkan apa keluh kesah rakyatnya gitu. Kalau perlu, Mas Satir, kita bikin tim investigasi untuk menginvestigasi tim investigasi yang dibentuk. Atau seperti di Nepal, memilih Perdana Menteri baru dengan menggunakan apa tuh? Dengan ya pokoknya itu. Nah, ini anak kuliahan nih, nggak pernah main game ini kan, pinter. Nah, dalam posisi seperti itu, kan mau tidak mau kita tetap harus memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga yang ada. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya sebenarnya gini, kan kerusuhan-kerusuhan ini kan nggak cuman seperti ada fakta bahwasanya ini ada dalang di baliknya kerusuhan-kerusuhan. Tapi kan juga ada fakta bahwasanya memang masyarakat itu marah atas suatu hal. Memang ada fakta bahwasanya masyarakat itu ya reaksioner lah atas kebijakan yang dilakukan pemerintah gitu loh. Kondisi sekarang adalah tim investigasi ini pastinya harus independen. Kenapa? Balik lagi seperti pernyataan saya tadi, bahwasanya kami masyarakat, dalam hal ini mahasiswa kami sudah tidak percaya dengan lembaga pemerintah. Kami sudah tidak percaya dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Coba misalnya saya balik begini. Iya. Tim bukan independen berarti ya. Tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah itu bekerja sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaannya Mas Satir dan teman-teman tadi. Bisa kan? Bisa, tapi itu betul. Harus ada pengawas dari pengawas itu sendiri. Kok kayak orang patah hati aja. Udah gak percaya sama mantan. Gimana ya, selama bertahun-tahun mungkin itu sudah dilakukan. Selama ini tuh sudah terjadi. Tapi ya endingnya sama-sama aja gitu loh.
Bahkan sama dosenmu masyarakat- sendiri kamu nggak percaya kan? Iya, Menko mohon maaf, Yusril Pak kan dosen kamu sendiri kan? Betul. Cuman ya, sangat disayangkan Pak Yusril mengatakan hal seperti itu. Bahwasanya Pak Yusril sebagai orang hukum, dosen hukum, seharusnya bisa mengedepankan hak asasi manusia dari masyarakat itu sendiri gitu. Itu Ya, yang di luar seharusnya. aspek hukum, tentu Satid dan teman-teman juga melihat ada aspek politiknya. Betul. Sehingga juga pemerintah harus lebih bijaksana dalam tanda Betul. petik untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimana komentarnya? Iya, ya balik lagi gitu loh. Bijaksana dengan cara apa? Independen. Ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dengan cara apa? Karena kan masalahnya kan sekarang kepercayaan publik, ya kan? Kondisi sekarang adalah publik, masyarakat itu tidak percaya dengan adanya pemerintah sekarang gitu loh, dengan lembaga-lembaga yang dilakukan gitu loh. Ya, cara paling penting adalah ya lakukan dengan baik gitu loh. Cara paling bisa adalah ya lakukan dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Buatlah seperti apa tadi Mas? Kepres ya Mas? Apa tuh gimana? Ya, Ya disesuaikan dengan prosedur hukum yang harus berlaku juga. presiden sendiri ya yang turun Iya. tangan, yang menunjuk ya. Mas Arief, mikrofonnya jangan lupa dong Mas. Nah, ini pasti ketahuan jarang ke karaoke nih. Gimana Mas? Iya lagi. Iya lagi. Kita harus belajar sebetulnya Mas dari pengalaman pembentukan tim pencari fakta sebelumnya. Tadi Bu Silvana sudah sempat menyinggung ada tim pencari fakta kasusnya Cak Munir yang dibunuh tahun 2024 yang akhirnya dimunculkan tim pencari fakta yang ini isinya gabungan sebetulnya. Ya antara penegak hukum dan kemudian masyarakat sipil. Tetapi diberikan otoritas. Ya, problemnya memang otoritasnya nggak maksimal saat itu di zaman Pak SBY. Tapi ini harusnya jadi pelajaran. Kalau nggak maksimal hasilnya pun tidak maksimal. Tapi setidaknya dari TGPF itu terungkap bahwa memang ada aktor negara yang terlibat. Saat itu Badan Intelijen Negara dan juga PT Garuda Indonesia. Ya, yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Bayangkan kalau tidak ada tim pencari fakta semacam itu, Tidak akan pernah terungkap soal itu. tidak akan Soal pernah Polikarpus, terungkap. ya. Polikarpus atau Belum lahir dia, Mas. iya, petinggi Garuda saat itu sampai Iya. kemudian bisa dijebloskan penjara atau sampai DPR dibawa ke pengadilan. Cuma- Itu tidak mungkin. Mas Arief, Makanya cuma Anda kan tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau presiden tidak tegas mendukung tim independen ini berarti ada yang ditutup-tutupi atau upaya melindungi institusi negara, begitu? saya justru akan mengatakan begitu. Karena presiden ini adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang memimpin TNI dan juga Polri itu presiden. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh presiden tentu TNI, Polri atau institusi negara akan mengikuti. Tapi persoalannya kalau ini kemudian tidak ada instruksi dari presiden yang jelas untuk penuntasan kasus ini, saya melihat ya presiden tidak serius. Jangan lupa ada aspek Ya. politiknya. Iya, ada aspek politiknya. Justru kemudian untuk kemudian tadi Pak Komarudin Hidayat sebetulnya sudah mengingatkan dengan sangat lugas ya. Kalau ini tidak diselesaikan justru akan menjadi problem politik 4 tahun ke depan. Beliau masih memimpin 4 tahun ke depan. Ketidakpercayaan publik akan terus meningkat. Kita bukan hanya melihat dari kasus ini ya. Dari berbagai kasus demonstrasi yang kemudian berujung pada kekerasan ya. 2019 demo mahasiswa reformasi di korupsi menolak undang-undang KPK yang direvisi dilemahkan. Ya kan? Kemudian Omnibus Law Cipta Kerja yang muncul 2020, demonya mosi tidak percaya. Itu semua berujung kekacauan dan kekerasan yang dampaknya luar biasa buat masyarakat dan juga mahasiswa. Atau malah rekomendasinya nggak ada yang dijalankan, Mas. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya, Ombudsman, KPAI sudah bekerja dan memberikan rekomendasi ke lembaga-lembaga negara, kepolisian, ya. Tidak ada yang ditindaklanjuti secara Kembali serius. political will. Akhirnya berulang. Makanya peran presiden sangat sentral di sini. Justru dukungan politik ya dari presiden secara penuh memberikan kewenangan, target ya dan juga fasilitas kepada tim investigasi yang independen ini akan kemudian betul-betul membongkar, membuka dan mempertanggungjawabkan ini kepada publik secara adil dan objektif. Kalau tidak, justru akan sulit. Ya, kita berterima kasih teman-teman di Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia hari ini membentuk tim investigasi. Tapi itu memang mandat undang-undang sudah seharusnya. Iya. Tapi praktek selama ini mereka mengalami kesulitan pada akhirnya. Sebenarnya konkretnya gampang ya kata Mas Arief. Udah presiden langsung. Iya, presiden. Contoh terakhir saya. Ini jelas. TGPF-nya, Komnas HAM menyelidiki kasus Munir untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Sampai hari ini
tidak ada perkembangan yang berarti. Ya, jalan di tempat. Jalan di tempat. Karena apa? Yang harus diperiksa adalah lembaga-lembaga negara. Ya, Ya. Jadi akan sangat sulit kalau kemudian ini tidak ada dukungan politik yang kuat dari Saya presiden. kembali ke Prof. Komar. Prof. Komar, apa catatan Anda terkait perkembangan diskusi kita? Ya, pertama ya, peristiwa ini kan melibatkan banyak pihak. Ada anak-anak, ada korban, ada mahasiswa. Itu kan mestinya dibentuk TPGPL ya, tim gabungan. Itu akan tidak sulit kan mengumpulkan fakta. Mereka yang ditahan aja itu bisa didata, diselidiki. Mereka disuruh siapa, atau alasannya apa, dan bagaimana pelakuannya selama di tahanan. Jadi semua ini kan mudah. Orang polisi itu mencari teroris di tiang lubang tikus saja ketemu. Lebih-lebih ini rame-rame. Ini kan mestinya hal yang mudah sekali. Nah yang kedua, saya ingin ingatkan, bersamaan dengan usulan tim gabungan mencari fakta ini kan juga ada usulan untuk reformasi Polri. Artinya apa? Artinya masyarakat itu kecewa dengan kinerja polisi. Dan ini tidak karena perhara Agustus, ini bisa dirunut kebalik ke belakang. Polisi itu produk reformasi, itu kan pengayom rakyat, kekuatan sipil bersama rakyat. Jadi mestinya polisi itu betul-betul polisi politik itu artinya satu akar kata, membangun keadaban, keteraturan, kesopanan, namanya polisi usul katanya begitu. Tapi tahu nggak ketika pemilu pilkada terlalu dekat dengan permainan politik sampai-sampai ada istilah parcok gitu. Itu kan ungkapan yang kalau saya warga polisi itu telinga saya sakit itu parcok. Artinya betapa bahwa ada masalah. Dan yang kedua, polisi juga dapat tugas untuk mengamankan investor. Di mana ada investasi besar-besaran, di situ polisi mengamankan. Sehingga kadang-kadang dia bentrok dengan penduduk sekitar setempat. Nah, ini yang salah siapa? Mungkin atasannya, mungkin apa. Tapi semua ini kan mengakumulasi, ini ada yang kurang benar nih pada polisi ini. Ini harus dikembalikan agar betul-betul polisi itu bersama rakyat, pengayom rakyat. Jadi kalau sekarang sebagian orang kurang percaya pada polisi, ini punya alasan. Oleh karena itu, kalau saya percayakan pada orang-orang yang ahli, pada tim penelitian, adakan survei, cobalah apa kata rakyat, kata mereka tentang polisi. Sebab kalau saya ngomong yang tidak-tidak, nanti dianggap menghasut, karena ITE nanti saya. Iya, Prof. Sebentar Prof, kalau misalnya kita kaitkan dengan aspek politiknya, kan Presiden sebagai pemimpin tertinggi, Panglima tertinggi, itu juga kan harus mengorkestrasi antara berbagai kepentingan, termasuk ya hal-hal yang di balik layar tidak terlihat ini, sehingga nanti harus mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah ini juga upaya Presiden untuk memainkan momentum sambil menunggu waktu yang tepat, baru kemudian menindaklanjuti permohonan masyarakat? Menurut Anda gimana, Prof? Saya ingin sampaikan begini ya. Pertama, perjuangan Prabowo untuk jadi presiden very inspiring bagi anak-anak muda. Bagaimana 4 kali, 5 kali sampai jadi menjabat presiden, itu kan perjuangan yang gigih ya. Nah pertanyaannya, setelah di tangan jabatan itu untuk apa gitu? Nah disinilah kesempatan setelah bertahun-tahun berjuang, setelah di tangan saatnya kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada rakyat, memperbaiki sistem. Jadi sekali lagi, ini kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya untuk memperbarui, menyegarkan aspek ekonomi, hukum, berantas korupsi dan sebagainya. Ya, siap. Dan ini sekali lagi ini kesempatan Presiden Prabowo. Ya, ini kesempatan nanti harus ditanggapi oleh Bung Satir, karena waktu Prof. Komar bilang ceritanya Pak Prabowo yang pantang menyerah, kok senyum-senyumnya mencurigakan. Tapi saya ke Bu Silvana dulu. Bu Silvana, saya ingin Anda juga berbagi pengalaman tentang bagaimana ketika berurusan dengan lembaga pemerintah dengan birokrasi yang begitu rumitnya, bahkan orang birokrasi sendiri juga kadang angkat tangan dengan birokrasi yang mereka jalankan. Sementara ada upaya untuk menguak sebuah kasus yang kemungkinan melibatkan oknum dalam birokrasi itu sendiri. Gimana Bu Silvana?
Ya tadi Mas Arief dan Prof. Komar tadi bicara hal yang sangat mendasar ya. Kepentingan tim independen ini kan independensi dan bebas dari konflik of interest. Nah itu sebabnya memang harus dipastikan bahwa yang bekerja di bawah judul tim independen adalah orang-orang yang betul-betul akan menjaga independensi. Nah, tetapi tadi kalau kita tim independen pencarian fakta ini adalah gabungan di mana orang-orang yang pernah bekerja di bawah pemerintah, di dalam institusi pemerintah bergabung menjadi anggota tim ini, itu juga ada pentingnya. Dan saya yakin kalau tadi sebenarnya Mas Arief sudah bilang itu TGPF TGPF yang lalu itu masalahnya itu ada pada rekomendasi, bukan pada cara kerja, metode kerja dan hasil kerja. Mereka metode kerjanya bisa menjaga independensi, hasil kerjanya juga independen, bisa terbukti independen, tetapi sekarang rekomendasinya ditindaklanjuti tidak gitu. Jadi walaupun di dalam sebuah tim pencarian fakta ada orang-orang mantan dari institusi-institusi negara ya, bukan pemerintah, institusi penegak hukum, mungkin juga institusi pemerintah, karena saya ingat di TGPF Munir itu ada Ibu Retno Marsudi waktu itu sebagai anggota. Beliau waktu itu Duta Besar RI di Belanda. Ya. Betul. Nah, tapi kan itu hasil kerja tim ini kan terbukti mengungkap kebenaran dan masalahnya adalah mereka belum bisa mendeliver keadilan. Rekomendasi mereka belum ditindaklanjuti sehingga bisa mendeliver keadilan bagi korban, dalam hal ini keluarganya Cak Munir almarhum, dan memulihkan korban. Itu yang belum. Jadi masalahnya ada di rekomendasinya menurut saya nanti. Karena itu tadi saya memang sangat menghargai pendapat para ahli tadi, Mas Arief dan Prof. Komar, bahwa apabila ada perintah presiden langsung kepada tim ini, kemungkinan besar akan berpengaruh kepada tindak lanjut dari rekomendasi temuan dari tim ini. Ya, artinya Bu Silvana, Anda tidak optimis ketika kemudian tidak ada instruksi langsung dari presiden soal lembaga membuka data, menyampaikan nama-nama atau hal yang dibutuhkan itu? Enggak juga. Saya optimis, tetapi tantangannya akan berat, tantangannya akan besar ya. Tapi dan memakan waktu lebih lama begitu? Seharusnya sih tidak ya, kalau tim independen ini bekerja dengan kepercayaan diri yang tinggi dan bisa membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang harus memberi keterangan, misalnya dengan kepolisian katakanlah, dengan BRIMOB dan mungkin ada institusi yang lain, ya harus dilakukan gitu. Dan lagi pula kan kami ini bekerja sesuai mandat undang-undang sebenarnya, jadi harus ada rasa hormat kepada konstitusi negara kita dan undang-undang, sehingga ketika kami bekerja melakukan mandat undang-undang, lembaga-lembaga ini terbuka untuk itu. Nah, itu penting sekali untuk mengungkap kebenaran tadi. Dan berharap ada tidak ada halangan bagi kami untuk mencari bukti-bukti, mengumpulkan titik-titik kebenaran di semua institusi yang akan dimintai keterangan, gitu kira-kira. Baik, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih, disiarkan langsung dari studio Nusantara TV Jakarta. Bisa juga Anda simak melalui tayangan kami di live streaming YouTube channel official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga silakan tuliskan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom chat komentar. Saya jadi ingat, Bung Satir, zaman saya mahasiswa seperti Anda, jangan tanya tahun berapa ya. Nanti dia panggil saya Om gitu kan. Sama sih, pemerintah kita ini agak susah untuk kemudian satu, menerima masukan, dua, berubah ya kan. Tapi Anda harus percaya, minimal mungkin dari kalangan mahasiswa di kampus itu tidak harus membentuk tim independen pencari fakta ya, tapi tim yang bisa memberikan masukan ya kan. Apa bentuknya misalnya. Nah, itu gimana tuh? Policy brief, rekomendasi, kajian. Itu sebenarnya yang bisa mahasiswa lakukan sebenarnya. Karena kan kita nggak punya akses seperti yang dilakukan dimiliki oleh pemerintah ya. Nggak bisa juga panggil orang kan? Iya, kita nggak bisa panggil orang, kita nggak punya akses, kita nggak punya jalur ke arah sana lah. Yang bisa kita lakukan apa ya? Udah kita berdemonstrasi, kita memberikan masukan, kita memberikan policy brief, kita memberikan kajian, ya audiensi dan lain sebagainya. Harapannya mereka bisa menerima masukan tersebut. Sedangkan masalah sekarang itu kan kita ya tidak ada parameter khusus gitu loh. Kalau misalkan kita memberi masukan, mereka pasti mengerjakan. Tidak akan kalau kita demo, kalau misalkan kita
membuat suatu kajian dan lain sebagainya, mereka pasti melakukannya dengan deadline tertentu. Tidak ada gitu loh. Oke. Partisipasi. Harus ada KPI-nya, Yes. ada indikatornya. Partisipasi bermaknanya itu sekedar centang dong. Oke, kita terima masukannya, ya udah lanjut. Tapi gimana menentukan deadline atau tenggat waktu sementara Nah, kita itu. masih di hutan rimba seperti ini? Nah itu mungkin kalau misalkan sekarang Prabowo di akhir masa jabatannya mungkin atau gimana. Baru mulai kerja, kamu Baru udah mulai bilang. kerja, ya baru pengen naik lagi 2029 mau nyalon lagi misalkan, baru kerja lagi. Kok Ya, yakin banget Pak Prabowo mau nyalon lagi? Nggak tahu. Kalau dijadikan investasi politik misalnya? Ya, siapa tahu Gibran maju. Nggak ada yang tahu. Ya maksudnya adalah itu yang bermasalah sekarang. Kondisinya adalah masyarakat itu kurang percaya sama pemerintah sekarang karena itu kondisi kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada progres yang dikasih tahu, Iya. tidak ada di deadline-nya segini, progresnya ini A, B, C, D itu tidak diberitahu. Itu saya setuju, menarik. Artinya pemerintah harus membuka informasi kepada Betul. publik, ya. Ada tenggat waktu, diberi deadline, ya. dikasih progresnya. Nah, Anda kan tidak punya otoritas Betul. seperti tim pencari fakta. Tetapi kalau kemudian memberikan dukungan bukan saja mendesak pemerintah melalui aksi unjuk rasa, ya, tetapi juga memberikan masukan-masukan konstruktif dari misalnya diskusi ilmiah di kampus. Anda punya akses dengan akademisi-akademisi luar biasa di kampus, itu kan bisa dilakukan sebagai upaya bahwa mahasiswa juga tidak hanya turun ke jalan. Betul, karena itu yang sebenarnya kita juga melakukan itu gitu. Kita melakukan diskusi publik, kita melakukan audiens, kita melakukan seminar. Itu sebagai bentuk pencerdasan juga kepada publik. Yang harapannya dari seminar terus, misalkan seminar nasional dan lain sebagainya, itu kan kita membuat kajian juga di situ untuk memberikan policy brief. Kalau misalkan audiensi kita mengundang juga, kita memberikan juga kajian kita, masukan kita. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita bisa lakukan. Kalau pimpinan kampus mendukung? Tentunya mendukung. Kalau misalkan ya itu maksudnya itu yang bisa kita mahasiswa lakukan. Selagi kita mahasiswa melakukan hal tersebut, harapannya pemerintah itu bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Oke, Gitu. makanya kau terlalu vokal kali. Sampai di kampusmu pun BEM-nya ada 2. Itu Mungkin bahasan cikal bakalnya lain lah udah ya. dilihat ini atau Itu bahasan lain lah. Cuman ya itu masalahnya sekarang. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa lembaga yang Anda dan teman-teman kampus sekarang masih percayai? Satu, rakyat. Itu bukan lembaga sih, cuman rakyat itu pasti kita masih Jawabanmu percaya. sudah kayak politisi aja sekarang. Apa ya? Itu masalahnya gitu loh. Dari presiden, wakil presiden, aparat, DPR dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah yang terus mereka lakukan. Dan ini yang sekarang masalahnya itu membuat kita jadi nggak percaya sama Kalau mereka bekerja sama, berkolaborasi, masih bisa. Ya silahkan, tapi kasih kita bukti dong, kasih kita fakta dong. Kalau misalkan mereka benar-benar melakukan halnya sesuai dengan tanggung jawabnya, mereka benar-benar ngasih progresnya, mereka benar-benar ngasih hasil yang benar-benar hasil. Nah, itu yang sekarang nggak ada kan? Oke, Gitu. menarik. Sebentar, saya ke Bu Silvana lagi. Bu Silvana, ini posisi KPAI karena kita menyangkut anak, ini kan juga sangat rentan dengan berbagai isu ya. Saya khawatir ketika nanti kemudian upaya Anda dan teman-teman untuk menguak tabir di balik peristiwa kerusuhan medio Agustus September ini, tetapi kemudian ada upaya pembelokan di lapangan, mungkin keterlibatan anak-anak dengan kasus aksi-aksi radikalisme ya kan, atau isu-isu lain yang sebenarnya tidak ada substansi kaitannya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu Silvana? Ya kan, artinya begini, ini orang-orang dewasa yang memiliki agenda politik ini terus-menerus berulang-ulang menjadikan anak-anak sebagai objek dari agenda politik mereka dan memanfaatkan kepolosan dan rasa ingin tahu anak atas peristiwa-peristiwa dan situasi di sekitar mereka untuk kepentingan politik orang-orang dewasa, tanpa memberikan edukasi politik dan edukasi kewarganegaraan yang pas untuk anak-anak. Nah, pola ini terjadi terus. Nah, ini yang kami KPAI mau terus-menerus mengingatkan kepada publik agar publik memainkan peran bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik dan kewarganegaraan yang tepat untuk anak-anak. Dan jangan mereka orang-orang dewasa yang memiliki agenda politik dan punya sedikit kekuasaan, mungkin entah kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi anak-anak menjadi eksekutor dari agenda-agenda politik mereka, eksekutor lapangan ya dari agenda politik mereka.
Nah, ini yang kami berharap satu hal itu disadari oleh masyarakat. Tapi yang lebih penting dari itu, Mas Doni, saya sudah bicara dengan kurang lebih 40-an anak yang kemarin ikut dalam aksi demo yang berakhir rusuh itu, tapi mereka bukan pelaku kerusuhannya ya, bukan pelaku rusuh, bukan pelaku penjarahan. Ini anak-anak yang ditangkap aja sama polisi, diamankan di Polda Metro Jaya, nggak nyampe 1 kali 24 jam sudah dipulangkan. Nah, ketika saya ngobrol sama mereka, mereka ini rupanya punya latar belakang yang mirip, yaitu mereka berasal dari keluarga-keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera itu kan ada iming-iming materi yang diberikan kepada mereka? Tidak, tetapi yang ingin saya katakan adalah anak-anak ini usia mereka, undang-undang melindungi hak anak-anak untuk bermain, untuk berkreasi, berwisata dan lain-lainnya, merasakan kehidupan yang layak ya, dan hak untuk pendidikan, memanfaatkan waktu luang secara positif. Tetapi bisa dibayangkan anak-anak dari keluarga prasejahtera ini pasti mereka kekurangan akses dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara layak dan untuk resources dan fasilitas sarana prasarana untuk bermain, belajar dengan menyenangkan dan lain-lain. Nah, itu sebabnya, dan untuk anak-anak yang terutama katakanlah ya, mohon maaf saya menggunakan terminologi yang agak anak-anak miskin kota. Ya, itu sebagian anak-anak di daerah Senen ke sini ya, Cempaka Putih dan sebagainya, itu anak-anak itu nggak punya cukup ruang untuk bermain. Mereka tinggal di rumah. Saya cek guru-gurunya bilang anak-anak ini tinggal, bahkan ada anak-anak yang tidurnya bergantian di satu rumah itu bergantian karena yang tinggal terlalu banyak orang di satu ruangan kecil. Misalnya, jadi pemerintah juga harus bekerja di hulu, di menangani akar masalah. Hak anak-anak ini atas pendidikan harus diperhatikan supaya dan tumbuh kembang dan hak untuk bermain diperhatikan supaya supaya mereka juga hak untuk mendapatkan informasi yang layak ya dari internet, dari media digital, supaya mereka tidak mudah dieksploitasi oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab ini. Gitu, yang memanfaatkan mereka menjadi eksekutor lapangan untuk tadi saya bilang target-target politik mereka. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kami berharap, jadi karena itu kami bukan hanya mengumpulkan bukti dan kebenaran mengenai aksi rusuhnya sendiri, tetapi juga pola-pola, tapi juga mengenali akar masalah dan memberikan rekomendasi untuk menjawab akar masalah itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Komar dulu. Prof. Komar, ketika kemudian masyarakat dalam hal ini mahasiswa tadi, Bung Sati dan teman-temannya meminta pemerintah lebih terbuka, ada tenggat waktu dan informasi itu tidak boleh ditahan, apakah itu bisa dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, Prof? Iya, sekali lagi bahwa sekarang masyarakat itu punya medium, yaitu digital. Medsos itu satu outlet, sarana, alat untuk mengawasi. Jadi rakyat itu sekarang ketika mengawasi ada sarananya. Ingat aja coba apa yang terjadi di Nepal, gitu kan? Oleh karena itu, kalau saja gerakan mahasiswa masyarakat itu bisa efektif, kemudian terorganisir dengan smart dan tidak mudah terprovokasi, karena sekarang kan ada cyber troop kan. Counter cyber, sehingga perjuangan yang awalnya murni dari masyarakat, dari mahasiswa itu di ujung-ujungnya kan ditunggangi, dikacau. Nah, yang gini-gini jangan terulang lagi, atau setidaknya saya ketemu beberapa tokoh yang punya massa dari kaum buruh, dia membaca keadaan, tahu bahwa ini ada pendatang pengacau, ini pembonceng, suruh mundur, nggak terlibat. Juga misalnya ojek itu kan menjadi satu kekuatan baru, partai ojek. Itu kalau kumpul, dalam waktu 10 menit bisa kumpul. Dan di antara mereka itu punya jejaring yang solid, ojek itu. Jadi ke depan hemat saya, pemerintah tidak bisa untuk tutup mata. Karena rakyat sekarang ini semakin cerdas, bonus demografi sudah mulai loh, orang-orang cerdas. Dan punya senjata medsos. Kemudian privasi, fakta-fakta tidak bisa ditutupi. Jadi satu sisi bagaimana mahasiswa semakin cerdas membaca situasi dan memanfaatkan situasi. Kedua, pemerintah juga harus hati-hati karena jejak rekam jejak digital itu nggak bisa itu dihilangkan.
Kalau enggak nanti bisa kayak Nepal, walaupun saya tidak berharap kayak Nepal ya, tapi setidaknya akan terjadi satu gerakan yang masif, terorganisir kalau saja pemerintah itu tidak mendengarkan, berdialog dengan aspirasi masyarakat bawah. Ya, kata kuncinya Mas Arief, pemerintah harus kudu mesti dengar. Catatan Anda? Iya, saya sepakat ya. Karena persoalannya begitu kompleks dan agaknya ini disederhanakan hanya urusan penegakan hukum hari ini. Bahkan kemudian kepolisian dengan percaya diri mengatakan bahwa dalang kerusuhan adalah beberapa anak-anak muda kritis yang selama ini memperjuangkan demokrasi seperti Del Pedro, ya kemudian Muzakir, terus kemudian ada mahasiswa dari Riau dan beberapa mahasiswa dari Jawa Timur gitu ya, yang kemudian ditangkap dan dianggap sebagai dalang kerusuhan. Sesederhana itu. Padahal jurnalis ya memotret fakta di lapangan, ada penumpang gelap nih, dan ada institusi negara yang patut diduga terlibat dalam kerusuhan, tetapi tidak sampai jangkauannya ke sana. Dan perlu diingat, masalah ini bukan hanya di Jakarta. Seolah-olah kan hari ini bias Jakarta, seolah-olah terjadi di kawasan Jabodetabek saja. Ini aksi ada di hampir seluruh kota di Indonesia, ya. Yang mana juga terjadi kerusuhan, pembakaran gedung dewan, dan juga ada pengrusakan fasilitas umum seperti kantor kepolisian, kemudian dan beberapa fasilitas umum begitu ya, yang itu juga tidak lepas dari ketidakpercayaan, kekecewaan ya masyarakat terhadap persoalan kebangsaan, terutama soal kemiskinan ya dan kesenjangan terus dan lain sebagainya. Dan yang menarik yang kami temukan, kami di LBH ini ada 18 kantor di seluruh Indonesia, dan kami diskusi dengan kawan-kawan apa yang terjadi di daerah. Misalkan di Makassar, itu demonya itu hanya terjadi di beberapa titik dan kecil, tapi kemudian ada pembakaran di DPRD yang itu tidak masuk akal. Ada korban jiwa juga. Yang bahkan ada sampai korban jiwa. Ya, di beberapa kota yang lain seperti itu, mirip. Ya, yang ingin kemudian saya katakan adalah jangan sampai kemudian penyelidikannya ini tidak tuntas ke berbagai daerah juga. Ya, dan saya kira sekali lagi NHRI ini butuh dukungan dan dukungan politik yang kuat. Konkret, ya ada mandat yang kuat sehingga kemudian mereka bisa percaya diri dan efektif, efisien, cepat menyelesaikan pengungkapan fakta, dengan harapan kalau ada dukungan politik dari awal, rekomendasi ini akan diterima dan dilaksanakan. Jangan sampai hanya jadi tumpukan laporan dari sekian banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM aja sekarang ada 12 kasus. Nanti ditindaklanjuti menjelang Pilpres, gitu aja ya. Pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Ini jadi soal. Saya kira itu kuncinya. Saya mau kasih airtime ke Mas Satir 30 detik. Apa yang mau disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto? Silakan, lihat kamera. Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya harapannya kita masyarakat untuk Bapak selaku Presiden yang memiliki kekuasaan penuh atas negara Republik Indonesia, itu melakukannya konkret-konkret saja lah Pak. Konkret dalam hal, ya udah kalau misalkan memang ini pengen dibentuk tim investigasi ataupun pengen diselesaikan ini, konkret-konkret saja. Diberikan mandat satu, diberikan progres, diberikan deadline, sehingga masyarakat tuh tahu apa yang sedang terjadi, masyarakat tahu progresnya seperti apa, dan masyarakat tahu kejelasan ini semua. Dan harapannya ini nggak terjadi lagi ke depan, gitu loh. Harapannya ketidakbertanggungjawaban pemerintah itu tidak terjadi lagi ke depannya. Itu mungkin cara untuk mengembalikan persepsi publik kepada pemerintah sekarang. Kayak gitu sih. Terima kasih. Calon pemimpin bangsa masa depan. Siap. Terima kasih Mas Satir. Mas Arief, terima kasih. Juga Prof. Komar, terima kasih. Dan juga Bu Silvana, terima kasih sudah menjadi bagian dari diskusi kita malam ini. Selamat malam. Saya akhiri diskusi kita dalam Merah Putih edisi malam ini. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.